Biar kelihatan bahwa ilmu itu musalsal. Imam Rafi ini pun mengutip hampir semua itu dari kitab Al-Wasit Al-Basit karangan Imam Ghazali. Terus Imam Ghazali itu sebetulnya hanya ulama, bukan ulama tasawuf, hanya ulama. Karena beliau itu besar itu karena fikih. Ini mengarang kitab Al-Wasit Al-Basit. Yang besar namanya Al-Basit karena saking besarnya puluhan jilid terus jadi wasit. Nah wasit ini kemudian disortir lagi oleh Imam Rafi'i jadi Al-Muharrar. Terus sebelum Imam Ghazali itu ada kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Itu karangan Imam Harman, dulu Imam Ghazali. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab ini pun analisis. Jadi maknanya Nihayatul Matlab puncak golek ilmu fi Dirayatil Madhab dalam mengkaji madhab. Sekitar 8 jilid. Kita perlu 8 jilid, ada yang 10 jilid. Oke. Nah ini sudah dekat Imam Haruman itu semuanya ngambil dari kitab Mukhtasarul Muzani. Mukhtasarul Muzani mendet saking langsung Imam Syafi'i ini ku nganalisis kitab Al-Um. Al-Um ini kitab engkang diemplakaken Imam Syafi'i. Makanya dulu di semua riwayat itu yang masyhur itu ada 3. Ada riwayat Muzani, riwayat Buaiti, riwayat Robi. Tapi sing mudhawan riwayat Muzani. Ini status kitab namanya Mukhtasarul Muzani. Imam Muzani ngaji langsung ke Imam Syafi'i. Dan sampai ngerti. Terus Imam Syafi'i masyhur ngawas kalian Imam Malik ngawas kalian Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Awal man katabal hadis wa jamal hadis. Imam Zuhri ngaji kalian Imam Nafi'. Nah Imam Nafi' ini yang menangi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ngawas apa jambak Sidina Umar. Juga beberapa kali kesempatan ngawas langsung kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apapun itu yang namanya fikih itu satu ilmu sing al-muqtasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi adillatul fikih itu muktasabatun. Jadi dalil-dalil fikih itu masih dicari-cari. Sehingga potensi khilafnya itu tinggi sekali. Bukan sekedar mungkin tapi tinggi sekali. Karena dalilnya masih dicari-cari. Dan semua mustadil, semua mustahil itu akan beda-beda cara pandang. Jadi kayak wajibnya sholat, wajibnya puasa itu namanya tidak fikih karena dalilnya sudah tidak muktasabah, makanya namanya nas. Tapi orang salah kaprah kadang wujub sholat, wujub shaumi dan fikih itu salah, itu tidak fikih apa? Nas, karena sudah ada dicari-cari apa? Dalilnya. Yang fikih itu al-muktasabati min adillati at-tafsiliyah. Sehingga setiap guru murid guru itu tetap ada dengan tanda kutip ada kreasi mata, ada istiqlal bil mata, istiqlal bil ra'i. Sehingga era mungkin paling modern, Fathul Mu'in kitab baru kemarin Badal Alfi periode setelah 1000 tahun. Itu yang biasa ngendikan misalnya beliau menceritakan dari ulama. Andai kan Imam Syafi'i masih hidup, lakola pasti pendapatnya kayak saya. Atau kadang-kadang larojaan pasti mencabut pendapatnya. Karena ada hal-hal tadbiki itu aplikasi hukum yang nggak mungkin. Misalnya memberikan zakat pada kelompok 8. Misalnya zakatnya wong padi itu mau 1 juta, jika anak kelompok 8 per kelompok itu tahu. Ya itu nak kira-kira misalnya beras zakat malam 10 kilo per kelompok jika minimal itu lalu kenguru gitu. Sekawan itu, berapa mana makani manuk. Kau wajib taswiyah bena sinfi lan wajib apa sinfi 3. Bisa berbayang misalnya zakatnya mau 20 kilo, kayak makani manuk turun. Hanya karena memaksakan semua dapat dan minimal berkelompok. Sehingga fatwa Imam Syafi'i dalam bab itu kata beliau, andaikan Imam Syafi'i mengetahui ini maka akan mencabut pendapat karena tidak mungkin itu diaplikasikan.
Nah, tapi kenapa Imam Syafi'i berpendapat demikian? Beliau asal usulnya Imam Syafi'i itu hidup di satu era di mana dekat sekali dengan Rasulullah, karena beliau itu lahir tahun 150, wafat 204. Era itu tentu karena dekatnya min zamani Rasulullah itu semuanya niru Nabi, yaitu gak ada zakat mal yang dibagi langsung oleh sohibul mal dikembalikan ke negara, karena Nabi dulu punya suatu zakat, punya orang-orang yang ditugaskan ngambil apa, sehingga kalau sedikitnya zakat mal itu terakumulasi. Mungkin zakatnya uang pakai 1 juta, uang naruhan 1 juta, mungkin gitu. Tapi akumulasinya bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Kalau akumulasinya besar kan tasfiyahnya juga gampang. Posisi mustahik menerima juga pantas, ya? Karena bentuknya ada apa? Sedikit. Nah, zakatan 1 juta dibagi uang walu, dibaginya per kelompok telu. Kira-kira uang tok untuk rompulah, 10.000 lah. Imam masjid pakai zakat sama tersinggung. Orang malah senang malah tersinggung. Mungkin agak cukup cilok. Ini penting saya utara. Makanya terus disebut video yatim. Ini kalau karena ini nanti menjadi asal usul kenapa semua kiai ijtihad. Meskipun punya guru tetap ijtihad dalam beberapa hal tertentu. Dan itu selalu disahkan oleh guru-gurunya saat ijtihad itu. 1, orangnya kapabel memang punya level seperti itu. 2, tidak menuruti nafsu. 3, tidak ijab biroyin orang sok benar sendiri, sok benar sendiri. Sebab itu karena tradisi al-muqtasabi min adilati atas sebab itu minhajul talibin, ini kembali ke itu sering kritik kitab Muharram. Jadi beliau menghentikan bahwa kitab ini salah satu dari Muharram. Kitab ini yutamimu fadahu wa yukamilu muradahu. Beliau muji-muji Muharram sebetulnya, tapi prakteknya enggak. Setiap kali fatwanya Muharram sama beliau sering dengan tanda kutip direvisi. Kultu al-asohah, kultu al-agar. Jadi sering kena sempit fatwanya Imam Rafi'i itu kena sempit. Ya karena tadi selalu ada masalah ijtihad. Misalnya yang paling masyhur masalah suci. Nah sama paham dari bodoh ini, berarti karena ingin jadi tolib. Kalau ini berarti setengah apa? Kalau nanti saat ini kalau saya sorokan menjadi tolib. Anak-anak sarang itu banyak sorokan menjadi tolib itu. Jadi mulai kalau boyong antasan. Bahkan ketika saya di Jogja, sampai saya lupa berapa kali saya ngaji menjadi tolib. Tapi uangnya benar nanti. Misalnya angkatan ini sudah ke Mesir, di angkatan ada yang nyanyi di angkatan. Malah lebih mati pak. Contoh gampang misalnya begini, kata Imam Rafi'i yang namanya sujud itu ya waktu jabah halal ardi. Sehingga karena ciri khas sujud waktu jabah halal ardi, ya sudah sujud itu pokoknya waktu jabah halal ardi. Dan itu cukup untuk menjadi syarat sahnya sujud. Dikritik sama Imam Nawawi. Wal asoh kultu kata beliau al asoh itu sujud itu ala sapati azumin, harus melibatkan tujuan kita. Di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur itu anak juga ala sapati azumin wal jabah wal yaden warubatan wal qadam. Al jabah wal yaden warubatan wal qadam. Berarti kan 7 jabah 1, yaden 2, rubatan 2, qadam 2. Kata beliau masih ngendikan ma'atahmulin yasir, sedikit ditekan. Ya sudah, akhirnya orang pemerintah daerah-daerah yang khusyuk-khusyuk nak ngelatih tas sholat orang ngono, misalnya si pilir untuk rongkong, untuk dibulir untuk rongkong, di kota-kota. Nah, cara zaman Imam Rafi'i ya orang kesujud, lawyer, sirai wes, ya bapak ya. Ini namanya al-muqtasabi min adilatiha. Kenapa dicari-cari? Karena Imam Rafi'i menurut saya juga gak salah. Apa yang menjamin kalau Nabi ngendikan itu maknanya wajib? Fal amru yang namanya amar itu yahtamilu lil wujub awalin nabi. Soalnya Nabi ngendikan umur itu anak juta ala nabi ora ala wujub. Sehingga hamalar Rafi'i hadal hadis ala nabi wa hamalar Nawawi ala wujub. Paham ya? Jadi ini jenisnya dicari-cari. Tapi secara disiplin ilmu usul fikih menang Imam Nawawi karena mahmalul amri. Artinya pertama kali amr ini kita kemanakan, takmilan pertama ke wujud. Itu teori, ini kan disiplin ya.
Tapi Imam Rafi'i juga gak salah. Saya cek di kitab Qom, ini cerita kitab Qom yang asli di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngendikannya yang ngeper. Ngeper itu bawaannya orang alim. Jadi ngeper itu ada dua. Ngeper duduk, itu terakhir dino. Karena nggak punya prinsip. Orang ngeper wong alim. Ngeper wong alim itu kakean ilmu, kakean dalil. Akhirnya nak ngendikan ngeper. Imam Syafi'i di kitab Qom ngendikan begini. Kitab Qom itu belum ada bahasa kayak kitab takrib, kitab ini masih pakai bahasa khas orang dulu. Jadi kalau senang bilang wa awad juga ada. Kalau benci nggak senang bilang wa akro juga ada. Karena itu masih pakai bahasa Quran. Bahasa Quran itu kalau bilang akro juga ada itu bisa haram. Karena dulu itu nggak ada bahasa makruh dunal haram. Makruh itu malah faukal haram karena namanya makruh itu dibenci ya. Dibenci itu masih pakai bahasa Quran. Maka roha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi Allah dulu darani kufur ya makruh. Darani fase deh, makruh. Nah, kalau sekarang darani kufur makruh sebelah wong akeh. Karena sekarang terminologi sekarang makruh itu dunal haram. Sesuatu yang di bawah haram namanya makruh. Tapi kalau dalam bahasa dulu makruh itu fokal haram. Itu walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Karena mana dia wa karaha lan makruhna sapa Allah. Ilaikum mari sira kafir al kufra kafir. Jadi kafir itu hukumnya apa? Makruh. Tapi makruh dengan makna fokal haram di atas. Imam Syafi'i dalam kitab mengingatkan begini, saya masih ingat betul kata beliau begini, saya senang kalau kamu sujud itu ya ala sapati adu, dan itu tak jamin sah, tak jamin sah, solid, dan solid itu ya solid dalilnya, solid aman apa? Kalau Nabi maksudnya wajib ya kamu melakukan wajib, kalau Nabi maksudnya sunat kamu ya melakukan sunat, pokoknya lakukan aman, sujud ala sapati adu itu aman. Tapi kata Imam Syafi'i unik, beliau mengingatkan begini, tapi saya berharap yang sujud baru edok ya sah. Kata Imam Syafi'i, wong yang dungane Nabi umur saja adalah kawaji wasam'i wa basori orang-orang wayadi warubadir. Ini kan uniknya istihad. Jadi apapun kita pengikut Minhajul Talibin, jangan lalu mengatakan Rafi'i bila dalil. Ketika Imam Nawawi bahasa gaulnya membuli Imam Rafi'i dengan mengatakan al-asoh kada, al-adhar kada, kamu kan sering begitu ya. Itu jangan katakan al-Rafi'i bila dalil. Salah besar, bagaimanapun Imam Rafi'i itu lama top. Ternyata tadi kata Imam Syafi'i mungkin saja sujud cukup buat ijabah tadi karena Nabi ya ketika wiridan hanya indikan sajadah laka wajhi. Jadi gak perlu melibatkan yang lain berbadan. Ini cerita. Karena apa? Tapi kalau wujud sujud itu tidak fikih karena nas. Tapi kaifiyat sujud itu masih dicari-cari. Ini. Tapi kadang orang salah kaprah berdebat di nas itu sudah ada. Tidak Islam, orang mendebatkan nas karena nas itu makhluk dilalah atau iut. Makanya jangan harus senang besarnya ngasih beberapa dia di sana bahwa ilmu itu jeli, ilmu itu detail. Makanya fikih itu pertama ilmu yang mati. Karena dirinya seperti ini. Santri sengaja ilmu tasawuf. Kau nanti dulu paling seneng dinasihati sabar itu ibadah. Jadi makanya tasawuf itu laris di Indonesia. Frustasi itu ngaji tasawuf. Wah, ini semua kodok. Jadi kita utang resonya dia kodok. Jadi juga alasan tanya orang kafe kodok. Lah jadi makanya itu tasawuf gampang laku di Indonesia. Sebetulnya itu ya sebagian diniati hiburan. Tapi itu salah besar ya, ketika kita hanya ngaji tasawuf salah besar. Karena ilmu yang terukur mundur kaidahnya itu hanya tasawuf itu ilmu syuuri, ilmu rasa, sehingga nggak ada batasan. Batasannya adalah satu, kamu berani ketemu Allah dengan pendapat. Makanya beliau nanya orang-orang tasawuf itu, silakan kamu punya pendapat seperti itu, apa kamu berani ketemu Allah dengan pendapat? Kalau berani ya itu ilmu, kalau enggak ya berarti kamu ketemu. Misalnya begini, contoh paling gampang. Saya ini sinau kitab tasawuf banyak, termasuk kitab hikam banyak. Tapi saya lihat kitab tasawuf itu kelihatan sekali bahwa karakter mursyid atau karakter guru itu kuat sekali. Karena mereka orang soleh, karena mereka wali ya masuk akal saja, tapi sebetulnya enggak mundur. Saya ulang lagi tidak apa.
Ada ulama itu yang masyhur itu dalam guyonannya, ada ulama besar sama-sama wali dan sama-sama jadi thariqah yang terkenal. Ada seorang murid ngaji seorang kiai, tanya gini murid kiainya, kamu pernah ngaji siapa? Saya dijawab, saya pernah ngaji Pak Khalid. Kiai kamu kalau ngajar pernah nangis? Tidak pernah. Lareni sampai ngaji kiai ini. Pokoknya atau dosa harus nangis. Sehingga ya berhenti dia ngaji gitu, karena kalau ngaji tidak pernah nangis. Pokoknya atau dosa harus nangis. Suatu saat dia ngaji ke orang yang madhabnya Sadili. Sadili itu terkenal madhab yang orang itu harus happy, harus nggak boleh orang susah. Karena susah itu kayak rari itu bekodo. Kita kok gurumu tahu dulu, buat tenang, jangan ngaji nangis. Layar ini, kayak orang mati pengiran, dia nggak main nangis ya. Jadi udah tidak beli gimana ini? Nah, begitulah yang tasawuf. Tasawuf itu maksud utamanya itu dulu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali punya murid namanya Hasan Basri. Hasan Basri punya murid namanya Habib Al-Ajmi. Semua thariqah tasawuf itu jalurnya dan itu tadi nggak mundur, tapi tetap ilmu ya saya ulang lagi. Singkat cerita sanad itu saya cari ketemu di kitab Hilyatul Auliya, yaitu ini beda dengan fikih, yaitu Nabi Yahya. Ini nanti kembali ke Imam Nawawi. Ada Nabi itu satu periode. Nabi yang satu periode kita tahu ya, Ibrahim sama Lut, tapi senior junior karena Lut itu karena keponakan sama siapa? Ibrahim. Terus Musa dan Harun itu juga satu generasi. Tapi kalah keren karena Harun jadi nabi karena proposalnya Nabi Musa. Yang benar-benar satu generasi dan selevel itu hanya dua, Yahya dan Isa. Umurnya ya imbang, alimnya ya imbang, statusnya juga imbang. Itu hanya Yahya dan Isa. Selain itu enggak. Kita tahu Nabi Musa jadi nabi, Nabi Harun jadi nabi kan karena apa? Permintaan Nabi Musa. Jadi gak mungkin awalnya bantu aku jadi nabi ku atas permohonanku. Jadi kamu semacam-macam ya. Padahal Nabi Musa itu adiknya Nabi Harun. Tapi beliau jadi nabi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Jadi ya. Sebab itu ketika Nabi Harun salah mengelola umatnya juga anak sapi, itu cengkiung terang. Tinggal sedih, umat sesat itu apa yang masih sampai kalau yang tak malah takut dihati wala virus. Karena Nabi Musa itu menangan karena udah hati mereka. Jadi seangkatan tapi beda kelas. Tapi kalau Yahya dan Isa ini satu angkatan, satu ilmu, satu generasi dan sama-sama punya poin yang hebat. Singkat cerita, Nabi Isa itu pernah melihat Nabi Yahya itu sering apa ya, kayak happy. Nabi Isa itu sering nangis. Saya masih ingat hafal tanya, memang saya hafalkan karena ini satu ilmu. Mali aroka abisan, ka'annaka abista min rahmatillah. Aku roh kowe amen merengu koyo urip sampai kiamat. Sebab kiai sing terlalu khusyuk koyo pakoh koyo urip sampai kiamat. Karena ka Islam rahmatillah koyo wis putus asa sama rahmate. Ternyata Nabi Yahya juga nyimpen pertanyaan. Nabi Isa yang sering abisan ini satu pertanyaan. Mali araka dohika nama aku amen wujuhe karena kami tamin makilah, wes bebas sepada itu. Nah itu kemudian jadi tasawuf besar. Ya yang dari yang happy terus ya karena nggak ingin status aisun. Amin rahman itu. Sing ketok sumpah terus mereka mikir Rasul Khotimah atau Husnul Khotimah karena anda ingin aminun min makrif. Dan itu terbukti di umatnya Rasulullah SAW. Mau sholat nggak kayak ketemu ya orang kayak bangun kuyan, bangun sarap oleh mondok aja main kuyan, bapak gua main kuyan. Jangan sih kiai omongan hati-hati, opo-opo hati-hati menjadi dua mata besar. Sampai bila sih jelas saya lah ilah ulama. Gendam nangis ya. Kayak lagi di duit tau, itu udah tasawuf kan. Itu pecundang ya, kapitalis sih. Ukur seneng orangnya yang udah duit kok kapitalis.
Nah, setelah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata ada ayat yang musharihah, yang jelaskan. Kalau mayat penatu merahmati Rabbi illa yang putus asa sama rahmatnya Allah hanya orang-orang yang sesat. Tapi juga ada ayat falayak manumatawo ilal qaumul khosirun. Orang nggak mikir suul khotimah itu mesti kaum sing khosirun. Wong kosok selamat. Ini jadi dua mata, yaitu khauf dan terus sampai sekarang. Makanya kamu menemukan banyak orang-orang soleh yang sahur kulitnya bersenyum. Saya menemukan itu di era modern yang bangun, gak santai. Bahkan ketika saya masih ingat juga saya nanti hajat gak kasih itu semua. Karena ada sekian hajat itu tidak kesampaian, terus ibu marah-marah. Kata bapak saya masih ingat, saya sudah lihat di dalam itu. Kalau takut, kenapa jenengan ketika hajat gak senang kok, tetap santai mau dari bapak, dari kata orang pengiran. Orang pengiran kok itu kasih hajat. Kebetulan tasawuf kita itu mengikuti Syadiliyah, itu yang diriwayatkan kitab Hikam. Kitab Hikam itu ngaji sama Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu ngaji sama Abdul Hasan Al-Asy'ari. Jadi beliau nganggap dunia itu supaya happy kan. Bahkan beliau ngendikan Allah itu selalu baik sama kamu. In akhaka asyadaka birra. Kalau sedang memberi kamu minta diberi asyadaka birra. Allah ingin mengenalkan dirinya bahwa dia zat yang baik, makanya kamu minta dikasih. Wa mata mana aka asyadaka birra. Kalau Allah sedang tidak menuruti karep kamu, maka Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang qahar, zat yang nggak bisa dirayu, diintervensi. Fahuwa fi kulli dzalika muta'arifun ilaika. Maka di semua itu Allah tetap mengenalkan dirinya dan kamu menjadi kaula yang hebat, jadi hamba yang hebat. Ya, misalnya gue duwe presiden atau duwe pacar atau duwe bojo, tiap buat rayu kena ini keren, kok murah, dirayu kok kena. Kita butuh orang-orang yang idealis, kohar, sekeren, gak gampang dirayu, gak gampang malu. Dan Allah itu sifat kohar ya nyatanya punya, sifat rahman ya punya. Maka kata Hikam, jika Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin mengenalkan sifatnya yang rahman, yang al-barur rahim. Kalau sedang tidak memberi kamu, Allah ini kohar, gak mau dirayu kamu, gak mau. Dan itu semua sifatnya, dan kamu harus syukur karena dikenalkan sifat-sifatnya. Dan itu tarik apa? Jadi dan kita karena mengikuti kitab itu artinya kita sebaik dengan kehidupan kita bagi dari saya. Ini penting sekali. Tapi semua itu dikelola rasa. Beda dengan fikih. Nah, makanya ini bedanya fikih dan itu. Semua itu dikelola rasa. Misalnya gue sowan bangun tiga ibaran kok mangan itu rontok abisan, rontok gak nyaman. Mesti sih ngekei kan merasa kurang minat tadi mau mangan gak nyaman. Itu juga agak suka. Jadi kalau kamu minggunya terlalu mikir suruh khotimah terus gak sholat di masjid gak happy, untuk ditombo cara sholat Allah juga agak senang. Terus tak kayak hidayat sholat, ijek gerung, ijek hidayat apa sehingga itu kayak gak ngergani hidayat. Dan itu pendapat Abdul Hasan Asy'ari sampai beliau ngendikan qalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amal ma'a ru'yatit taksir. Kowe ngamal sholat kok ditampa mbok ora mbok sempurna mbok ora, tapi kowe bersaksi pira-pira diparingi salat. Itu lebih baik ketimbang kowe sholat sempurna ijek ngrasa salate pepekok. Mergo ngono padha karo kowe gak rido pepekok. Terus kowe ra nabi ra wali kok pengen sholat sempurna. Pira-pira kowe gelem sholat. Sampai belum ini kan khalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kasiril amal ma'a syuhudil taksir. Masyhur. Kan yo ngenyek sing ngekeki. Napa ngenyek sing ngekeki. Itu jadi tarik pasadi. Sehingga guru kita termasuk Mbah Mun Basir orang awal sholat ben. Buatin satu ben suruh gedang lah berapa belum sholat. Misalnya sholatnya orang cukup sah dan di sana rahmatnya bang ya. Jadi nggak mundur tasawuf. Semuanya pakai rasa. Ya semuanya pakai rasa. Dan itu sama jadi dialog besar antara Nabi Yahya dan Nabi Hasan. Fasodaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inaqala al-ulama warasatul anbiya. Di semua teks hadis itu tidak ada yang ngendikan Nabi al-ulama warasati. Al-ulama
harus satu. Fakulu nabiyan qabla nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yakhlufu alimun ulama. Karena nabi ngendikan ulama itu warisnya para nabi sebelumnya. Ana ulama semua alim alama la yangke wala yaqudu imra'atan. Ini Imam Nawawi. Lala jenenge Yahya bin Syaraf Zakaria. Apa Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Itu pengiran. Nabi Yahya itu nabi alim. Ya Yahya khudil kita berbiku wa atina hukma mulai cilik alim. Nawawi abae delana jeneng apa Yahya mulai cilik yo. Bareng santi sepuh alim alam juara nek kene. Kok ulama kata sadar lan. Yo ulama Nabi sing alim alama bojone akeh. Mulane Nabi Sulaiman yo nabi bojone akeh. Niki ya sama seperti tadi. Dalam manhaj tasawuf ya ada yang mengikuti Nabi Isa. Dia selalu ketok prihatin. Kalau sendiri itu Nabi Yahya sing ketok happy. Tapi di seuang cek waras kabeh. Kulo dari kalillah wa li ajrillah wa fi. Seyo kapitalis satu. Jadi duit ya jadi duit. Jadi kita ini tidak tasawuf sama sekali karena dididik makhluk sing jenenge duit, Bang. Senang berdasar duit. Sumpah berdasar duit. Macam Donald Trump kapitalis. Ini penting kalau semoga kalau tutup menjadi foto tag tentang kitab Minhaj itu. Kalau ini hari apa? Tadi gitu benar. Kalau ini senang kepanggil Habib Muhammad. Dari Muhammad itu Habib Anis itu. Beliau akrab sekali dengan saya dan saya sebelum itu memang punya sekian referensi tentang kitab Minhaj itu. Satu kitab itu kesunnaan Basibir dan itu Basibir juga dari guru-gurunya. Sohibu Sintiduro yang terkenal punya kitab Sintiduro. Kamu kira tiap hari maulidan benar? Beliau itu tiap hari kan istiqomah baca kitab Minhaj. Jadi sentralnya fikih ya Minhaj itu. Cuma saya mohon sama jenengan kalau ngaji itu ya setengah. Ini malah saya setengah. Gak boleh mau ngaji ngalor itu gue pak ngobrol tak kok mikir. Nggak ngaji hiburan. Ini ngaji. Salah. Karena seperti itu tidak tasawuf. Tasawuf itu enak kan? Tasawuf itu rasa. Kadang kue fase kelawai bener. Masyur. Banyak kan yang saya di Ihya ada preman, fasek. Tapi kadang bener pengen, masyur ya. Nabi Isa itu jalan-jalan sama kaum Hawariyin. Pendereknya tentu Hawariyin kan orang-orang soleh yang luar biasa. Terus ada preman kampung situ yang saking iseknya, saking berontonya ngeliat orang soleh itu spontan tuh dia jalan. Orang Jawa itu kayak terhipnotis ikut jalan. Intinya si orang Hawari ini salah satu ya tentu. Salah satu orang Hawari ini asro'a fil masjid, dia tetap jalan karena takut sejajar dengan yang fasik. Yang fasik karena tahu diri aqta'a fi masjid, dia sudah rendet makhluk. Biar benar-benar di belakang orang-orang soleh. Ya kata beliau, saya ini tidak pantas sejajar orang-orang soleh. Jadi dari awal dia rendet jalan aqta'a fi masjid karena nggak ingin sejajar dengan yang soleh. Yang soleh menurut saya ujub, malah asro'a fil masjid supaya tambah jauh dari fasik karena izin lah. Masa ngaji Nabi Thalibin melakukan bareng preman kan keluar. Akhirnya apa? Saat itu juga Al-Hawahu ila Isa. Ke Allah ke Isa. Dia sa'nifa al-amal. Dua orang ini harus start mulai amal. Ini saya hapus pahalanya sehingga dia nol. Ini saya hapus dosanya sehingga nol. Sama-sama nol kata. Jadi enaknya tasawuf di situ. Bahkan orang fasik saja sekali berperasaan benar langsung melejit. Ini tasawuf karena dia bisa ngelola hatinya sama Allah buat kita. Kalau fakir tidak bisa. Misalnya ke sujud dengan pengiran terhadap si kilometer itu perasa tidak nolak pengiran menawaki sakit kursi kilometer sana enggak bisa, enggak terima fakir gitu enggak harus jelas aturannya harus enggak bisa. Fakir hanya olah rasa dan samu sholat terus pakai najis di sini terus
Enggak kamu hilang, kenapa aku hilang? Ini gawean Allah, aku mau hilangi gawean Allah. Bisa kan? Kalau tasawuf bisa. Masyhur Nabi Isa liwat Hawari ketemu asu. Orang Hawari karena santri itu ya mau berusaha asu nih. Wahai anjing kamu harus miring, ini Nabi Isa mau liwat. Kata Nabi Isa, tidak, fa'inna torek benana mustahil. Baru ratan gue wong akeh, gue makhluk akeh orang gue berdoa asu udah liwat. Ratan. Itu tasawuf itu luar biasa. Makanya darani sufi minas sufi itu kaku, halus sekali perasaan tasawuf itu. Terus saya itu tidak sombong, saya di kamar menonton saja nggak berani. Kadang saya mau tidur nonton saja, gue mau tidur ada apa yang nggak enak, kasur saya kotor, mau dulu isi. Ya Allah hadza mulkuka wa ana ahya fi mulkuka. Sepuluh wa anak dimari ini kalau tentang kerajaan ini jenengan bersani kok ketok merengut kok ora rido bet mumpun isin akhirnya santai nang kula mboten susah kalau kula nguru asus. Nah di sini kelihatan sota Allah lazim fina qala ala inna auliya wa ila khaufun alaihim wa lahum isin apa hasil isin. Nah saya tidak mau tanpa ilmu tanpa hasil tetap wajib yakin buat paling disuruh itu udah Rasul. Tapi menurut saya nggak perlu seperti itu, nggak perlu berlebih. Ya, tapi tadi karena rasa orang nggak bisa didikte. Orang lain karena ini rasa nggak bisa didikte. Asal semuanya lillah wa fillah. Makanya ada mali aroka abisan ka annaka aista min rahmatillah. Di situ bisa mali aroka dohikan ka annaka aminta min maghrib. Ini karena rasa gak ada batasannya. Beda dengan fikih ada apa? Batasannya. Jelas. Salat kudu nutupi aurat, sering mengeran nagar. Nutupi aurat masuk bisa bin maksud ya tetap sah. Itu aneh. Salat dari gasapan, lambi gasapan, ning ember Cina, bermong di sana ya. Sah. Ini masjid haram ngarepe Ka'bah kok deleng ketok tetep rasa padahal di pinggir. Gak urusan WFQ soalnya sempritnya jelas satu rumah ini dan jelas itu mulai dari apa dan gua protes begini nggak lagi maju tol itu rasa apa itu berarti romantis ukuran WFQ jelas jelas itu mulai dari apa makanya setiap kita mutasor alasan itu gampang diapal dulu mengikuti maju tol ini kita mukharrar terlalu besar kata Imam Rafi kita basi terlalu besar. Makanya saya mukhtasar. Dia juga alat toli bikin semua mukhtasar itu supaya gampang dihafalkan. Tapi kalau Imam Nawawi yang menangi pulau sampean, terus di mukhtasar itu merapal. Makanya saya sampean itu melayani target. Kamu juga nanti kemudian semua kita besar lah diikhtisar oleh orang-orang setelahnya. Alasannya dia juga alat toli. Pak, makanya sampean tutup baru kayak udah itu lebih dua orang apa? Kamu tuh apa-apa bersepalin kamu apa? Kalau awal gini kau sani gitu mau apa? Pulau setengah apa? Ini kalau saya tentang minhajud, kali ini mau minhajud. Bahkan Sayyidina Kutub Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas, gurunya Syekh Abdurrahman. Yang muru dikira adil mehad, wayu khadri itu alaih, sangat menganjurkan takhrid. Wayakul inan nawiyat domina bifutuh liman korafi. Imam Nawawi menjamin siapapun yang ngaji minhajul tauhid pasti kefutuh. Makanya nanti saya ngetes kamu ngaji tidak kefutuh enggak, kalau kefutuh ngaji betul, kalau enggak ya enggak, karena inan nawiyat domina bifutuh liman korafi. Ya, jadi tahun depan bisa kesini menerapkan minhaj terus kefutuh, namanya berarti karena tadi kita betul-betul ini ukurannya. Wafi kita bilkirtas ini Syekh Fakih Abdullah bin Umar Ba'abad Anahu salah Syekh Kutub Umar bin Abdurrahman Al-Aqtas Fi mata kro'u minal kutub. Kamu itu ngaji apa? Ingat Fakola li Syekh Ali Baros Ya Ali akrik fi kitab bin-bintat di Syekh An-Nawawi Wa akrik jami'a ashabika fi Fa innahu mubarakum wal fathu insya'allah hasilun fi kirwati Li'annahu qaminun bidhalik Wa kefala hum sonifu kutbun Wa qad ta'ali qori. Di beliau Said Umar kalau ada murid-muridnya pulang atau pulang ditanya kamu ngaji apa?
beliau ngendikan akrib rufi kita bermin, murid-murid kamu ajari kita minhaj. Wa akrib jami asal jika setiap ketemu orang, ketemu murid, ajarkan kita minhaj. Hanya gini sudah benar kamu ngaji minhaj sama Kusandi ngaji jadi bagus, karena ini musalsal ya tadi sudah terangkan minhaj min kitabil muharrar min kitabil basit basit min kitabil nihayatul matlab. Jadi mata dari kitab mukhtasar kemudian minas syafii, jadi sudah benar secara sisi. Tapi soal ada kritik-kritik itu karena tadi karena masih ada al-mutasabati al-mutasabin adilatian atas sisi. Wakana Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan al-Attas yahutsu katsiran ala qiraatil minhaj bin Nawawi. Wakola, padahal ini pada sadar alawi, ini orang-orang alim yang dari Batatul Rasulullah, dari turunan Nabi itu saja yang nggak pernah ditinggalkan ngaji apa minhaj. Mana turunan Jojo ini, turunan Nabi udah mojo. Wakola man arada ayakro asyai'an min syuruhi falyakro awalan summa nihaya summa tufat. Waman askala ali syai'na tufa wa nihaya falyuraji al-ghurab. Jadi dulu cucu-cucunya Nabi yang alim alama itu banyak, sampai beliau ngendikan apal sarah-sarah minhaj. Sampai apal sarah-sarah wa qala radhiyallahu anhu man arada ya ta'lama fa'ali bil mughni aw syarhi minhaj wa man arada yu'alima fa'ali bil tufa wa man arada yuhiqa fa'ali bil mahalli alal minhaj. Ini biasanya yang beredar di Indonesia itu yang minhaj di syarhi mahalli ya, jadi kanzur rohibino kanzur rohibi fi syarhi minhaj. Terus al-musamma diarani akan zarohibin sarfu napa sarfi menjadi tolibin wa ali khasyata qulubi wa umera. Ini yang biasa beredar di Indonesia, biasanya pakai satu paket dengan apa mahali yang di khasyai siapa qulubi dan umera. Jadi ini sudah benar ini cerita dengan ini sudah benar ya, sudah benar menjadi tolibin. Nanti mengukur benernya lagi Nawawi menjamin. Nanti kalau begitu ya sampai bener, kalau enggak ya sampai bener ya enggak sampai. Jadi makanya saya mohon sekali ngaji minhaj itu terus jangan harus setengah hafal. Ya kayak saya tadi, misalnya jangan hafal detail itu hafal gambarannya, karena ini penting sekali. Jadi bin Imam Nawawi ngendikan kultu itu kelihatan duduk perkara itu, karena itu memang benar-benar al-mutasabi min adilati atas sini. Ya kayak tadi. Misalnya sujud, kalau melihat bab murtad kayaknya benar Imam Rafi. Kalau melihat bab murtad, misalnya bab murtad itu ada orang muslim sajadah li sonami, itu termasuk fi'lu yang memurtadkan. Itu syaratnya ala sabati argumen apa cukup pak ijabah? Enggak kira-kira cukup atun. Jadi kalau Imam Rafi bantah oh gue murtad Islam masuk gue sujud rasain. Padahal ketika sujud yang berhala itu langsung murtad, alasannya apa? Sujud meniku mukhtasun lillah. Jika anak orang sujud dimakhlukin dengan cara seperti itu, meskipun niatnya gak sujud yang berhala, tetap dihukumi murtad. Karena sujud seperti itu mukhtasun lillah. Artinya apa? Untuk sujud mukhtasun lillah itu hanya cukup waktu. Kira-kira gitu, cara hujah Imam Rafi gitu. Cara bantah-bantahan, cara fasul masail. Mengenai udang. Nah tapi cara alasan Nawawi masuk akal lu ya, manfaatnya tadi hadis umum itu anak sudah alasan berarti. Aduh, kalau sujud yang melibatkan 7 anggota. Tentu kalau kamu lakukan betul lebih aman. Umpama tenan wajib juga yang lakoni, umpama tenan sunat juga sebab. Paham ya? Nah jadi ini ya. Makanya jadi kitab minhaj itu sebetulnya menceritakan kitab muharrar. Cuma dalam hal-hal yang beliau nggak setuju ditutup dengan kultu as-sofeh kata al-asof. Nah itu misalnya dia ngaji apa terus piye? Mau radio algo amin. Kalau Rasulullah ya turun monoton. Terus sekarang baru ketemu kanjeng ini ngaji lah ketemu saya ketemu Umar ono dari orang cocokan di sini kitab cocokan ketemu sopo itu penyakit ngaji zaman apa harus mau kabeh kelakuan nilai ini harus dirubah niat ngaji yuk
materi minhaj. Ketemukannya ini paham gak? Saya cocokkan bodoh rafa min kok aplos. Saya kok orang ngaji kok reon gitu. Di ngaji orang kok takut ini ketemu sokoman ngaji itu gak gitu. Muhammad, yo orang yo bodoh rafa. Iku ya HP tapi sinalillah kan ya harus cara orang niatnya ngaji kok takut aneh ngabsen kata nggak rasanya kelakuan oh itu kok kata apa kagak banyak tahun no lu yang kudu rubah jangan salah orang dirubah bila berubah jadi mas kalian gimana kata orang yang mau ngomong foto oh gini masuk ya alasan ngasih ini hati kita mulai kucing nanti ini itu terus niki sampai niki mbak judulnya kita dong Arab